kadang gini Pak Iku, pas kayak saya lah yang bukan juragan itu kan, ketika anak mau belajar sudah ada materinya, buka link dari gurunya, ini buka gitu toh, sudah ya sudah. Ketika Anda wingi sik nang kadek ditonton bapak tak ngarit sih. Nah, ngarit pulang anak sudah nggak ada. Gitu kadang itu. Ini gitu. masa transisi ya, seperti ini. Transisi. Anak-anak kita saya kira kok juga belum siap untuk Iya. menerima serbuan informasi seperti itu. Ya. Tapi harus siap. Ini perjalanannya baru di tahun kedua pandemi ini kan. Kemudian sekarang kita juga melihat seperti ini ya. Aplikasi kayak bimbingan belajar itu pun juga sudah menggunakan online. Online kan. Jarang sekali orang yang bertemu muka. Jadi saya mulai berpikir mungkin di tahun-tahun mendatang kebutuhan guru untuk bertemu langsung dengan murid juga akan semakin berkurang. Iya. Ya, jadi pesan saya kalau untuk guru-guru nih, ayo mulai melek teknologinya. Ya, mulai manfaatkan platform yang zaman now. Jadi ketika Anda mendidik siswa ya mendidik anak di zamannya. Anak zaman sekarang kan anak zaman gadget. Nek gurune gaptek yo kaca, enggak maju. Zaman sekarang ya zaman Masih gadget. ada enggak itu guru-guru? Masih banyak. Yang perlu di-upgrade. Masih banyak sekali. Mungkin ya, karena guru kan juga berbagai generasi ya. Tetapi kalau untuk yang muda-muda saya kira kok sudah cukup bisa. teknologinya juga oke, penguasaan akan teknologi informasi sudah oke sekali gitu. Nah tadi kan Mbak Lisa sudah mengulas Gerabak Spirit. Pengen nggak sih Mbak Lisa itu untuk ngelola punya sendiri gitu loh? YouTube pribadi. YouTube pribadi. Pengen, sangat pengen. Bahkan ide pun ada di kepala saya. Gitu kan. Saya pengen membuat yang seperti apa. Kemudian saya sudah mulai mengumpulkan videonya. Tetapi mungkin waktunya yang belum untuk ngedit nyambungnya. Tapi gini saja teman-teman ya. Tunggu tanggal mainnya pasti saya muncul. Tunggu tanggal mainnya saya akan muncul dengan YouTube pribadi saya sendiri. Iya. Begitu. Harus. Ya kan wis jadi gabung dengan komunitas YouTube kok ora ndek YouTube Ya, dhewe. itu makanya. Waduh banget. Aduh, aku salah ini aku harus punya YouTube pribadi ini ya. Itu. Tapi ya konten-konten saya, ketertarikan saya mungkin lebih ke arah dunia pendidikan karena memang basic saya menjadi guru. Iya. Bukan suatu kebetulan juga bapak ibu saya menjadi guru, jadi dari sononya ya guru hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Saya juga setuju, bisa dikaryakan saya sebagai kacung ini. Kacung Untuk anak-anak galon itu juga demi konten ini. Begitu. Untuk Mbak Lisa ini, karena kedatangan dari sepele jadi gawe, konten-konten seperti podcast ini ya ajar lah. Kami itu baru belajar untuk ngulik teknik apa ya sih perlu dikembangkan di YouTube ketika kita sudah konsisten di salah satu semua podcast lah. Kami podcast punya trik nggak jenengan untuk masukkan untuk kami? Triknya seperti ini ya, saya itu penggemar video, jadi bisa jadi berapa jam hidup saya habiskan untuk melihat dan mengamati. Video yang menarik itu adalah yang tujuan jelas. Ya, jadi dia punya warna yang khas di situ. Jadi andaikan acuan saya dalam membuat suatu karya itu seperti punyanya Lisiki, Hamimami, blog-blog dari luar negeri ya, di mana mereka punya ciri khas. Dan dari situ tuh ada apa tujuannya tuh nampak pengen jadi apa, harus kuat dulu secara tujuannya apa. Kemudian yang kedua bisa jadi itu baru ditambah dengan teknik pengambilan gambar dan segala macamnya. Tapi itu sesuatu yang teknis adalah sesuatu yang bisa dipelajari ya. Kemudian yang ketiga yang menarik itu mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita secara umum, yaitu punya namanya konsistensi berkarya. Mereka punya jadwal pasti
tayangnya gitu kan. Dan ketika melihat behind the scene-nya mereka itu untuk berapa bulan ke depan tuh sudah aku bulan ini mau tampil ini, aku mau ini tampil ini sudah ada itu. Gitu. Oh berarti terprogram ya. Iya, Sesuatu iya. yang terprogram tuh lebih Lebih bisa iya, diterima, lebih bisa diterima. lebih enak di anu ya, racikannya lebih Iya, matang. racikannya Ya. lebih sedap gitu, Iya. lebih sedap istilahnya. terprogram. Terprogram. Sesuatu yang terprogram itu baik. Kemudian saya menghargai yang namanya idealisme. Artinya kalau Anda memang aku pengennya yang seperti ini, baiknya aku standarnya aku ya kejar itu. Jangan sampai kita menurunkan standar. Ya. Oh gitu. Iya, jangan sampai kita menurunkan standar dengan alasan aku kesel lah, onone iki lah. Terus menampilkan video yang ala kadarnya, aku tidak mau yang seperti itu. Padahal saya menurunkan standar Pak Mbak. Standar saya Menurunkan standar sebagai Sebagai batur. gitu ya. Idealis memang butuh ya Mbak. kalau- butuh. Saya kira itu butuh. Jadi beberapa YouTuber atau pembuat konten yang memegang kuat idealismenya itu aku suka mengikutinya. Kalau di Indonesia? Nah, Indonesia apa? Contohnya yang Mbak Lisa. Kalau di Indonesia, saya ini penggemar hewan. Oh. Saya penggemar binatang, Bapak Ibu, tapi bukan binatang yang aneh-aneh, benar-benar binatang. Saya menggemari anjing, saya menggemari kucing. Jadi video-video yang sering kali saya lihat ada yang tentang hewan-hewan seperti itu. Saya suka Asad Ahmad. bukan. Saya suka yang The Golden Family. Punyanya Oh. Bims Aryo itu saya suka. Karena itu ada cerita, dia ada narasinya, ada cerita perkembangan dari anjingnya kecil besar terus berapa peristiwa. Kemudian juga yang menarik bahkan kepribadian dari setiap anjingnya dia tampilkan. Ya di sana kan dia punya tokoh anjing itu Snowy ya. Dia selalu mengatakan bahwa Snowy itu aristokrat itu. Jadi dia menampilkan ini istimewa pribadinya anjingku. Oh, menarik. Saya suka yang model-model seperti itu. Kemudian YouTuber karena saya cewek dan senang dandan. Sedikit mulai saya senang dandan. Saya suka punyanya Suhai Salim. Oh, kok sedikit? Apa dulu-dulunya? Ini kan pertanyaan dulu. Sedikit juga ada. Sedikit kadang kan opo biyen-biyen ora seneng dandan. Nah, itu iya. pertanyaannya. Nah, kayaknya enggak. Jadi kalau dari Suhai Salim komentar saya seperti ini. Jadi karena dia kan lebih banyak review produk ya. Dia dari situ acuan saya kalau mau beli barang. Saya mau pengen beli barang, saya pasti akan lihat Suhai Salim. Ya, karena dia reviewnya tuh menurut saya adalah jelas. Kemudian dia juga sisi positif negatifnya dia tampilkan. Jadi nggak hanya sekedar aku nih dapat endorse maka aku akan tampilkan yang baik-baiknya saja. Sementara yang negatifnya tidak. Nah, jadi dia reviewnya jujur. Kemudian dia bahasanya juga enak untuk didengarkan. Kalau untuk podcast saya suka tetap Mas Dedi ya. Tapi sekarang akan ganti ke Mas Iko. Akan bergeser ke sini. Kita tunggu tanggal mainnya. Seperti itu. Insya Allah, amin. Kalau untuk vlogger apa YouTuber luar yang paling menarik untuk saya ya Lisiki itu. Yang paling bagus itu saya sukanya ya memang Lisiki atau yang satu lagi vlogger dari Cina itu yang masak-masak itu Diansi. Itu masak-masak. Masak besar itu, Bu? Bukan, dia masak tapi kearifan lokal nanti masak. Sesuatu yang berbau budaya dan itu ditampilkan secara natural itu menarik. Saya juga suka konten yang makan-makan. Yang makan-makan gitu. Nanti kapan-kapan kita collab untuk konten makan-makan. Siap. Kita nanti goin top. Kayak dong Mbak Parti. Kayaknya asik gitu kalau masa-masa di Alam terbuka. terbuka.
Nah, sayangnya untuk konten yang ke arah pendidikan apa ya, kebanyakan adalah itu ke video pembelajaran ya. Padahal seringkali Betul, ya. kehidupan pribadi guru dari awal pembelajaran sampai akhir, bagaimana cara dia menyiapkan jarang, belum ada. Oh, iya itu. Kawan-kawan Belum ada. mau dibikin mau. Saya tertarik untuk yang seperti itu. Iya, kapan-kapan aja. Kapan-kapan Jadi guru itu sebenarnya kan ruwet juga ya. Iya. Nyiapin pembelajaran dari awal, kemudian nanti ketika proses kadang goal, kadang tidak goal, gitu kan. Nek goal ya syukur, nek tidak ya mengulang lagi dari awal. Kemudian menghadapi anak yang karakternya berbeda-beda. Setiap tahun berganti anak loh. Itu. Iya, berganti anak, Berganti anak, berganti karakter. Sebenarnya itu suatu konten yang baik yang dibangun. Kalau ada yang mau. Begitu. Cuma perjalanannya kalau di dunia pendidikan ya sebenarnya konsistensi itu ya Mbak ya. Konsistensi Ya, mungkin ya. seberapa bagusnya kalau cuma apa ngarani rubuh-rubuh gedang wong melu rono Ya. terus ketika nggak ada lagi sing apa apa ya mengkoordinasi ya bubar karepe dhewe ngono. Itu. Kemudian untuk youtuber muda pemula ya harusnya bisa konsisten pada tujuan awal, gitu ya. Tujuan awalnya apa? Kadang penentuan tema Mbak yang sulit untuk dibangun itu. Penentuan tema kadang-kadang ngerabyang toh ketika nonton, oh ini kok baru upload berapa hari sudah sekian ribu sekian, terus kita Cross-check. lihat yang konten sebelahnya lagi, oh iki apik juga, simpel juga, Terus berubah lagi idenya, iya toh, yang seperti itu sing dibutuhkan apa ya? Ya butuhkan seorang pembimbing Mbak. Pembimbing. Toh kalau nggak ada pembimbing otomatis konten kita itu otomatis ya Acak gaduh-gaduh, ya? Acak ya? gaduh-gaduh, iya, Acak. gaduh-gaduh. Lihat ini pengen yang kayak gini simpel, pengen ini oh iya kayak gini simpel juga. Akhirnya malah karu-karuanan gitu. Mungkin pertama kali kita belajarnya dalam membuat konten adalah kita menggali ide itu dari mana, kemudian kita harus melihat kekuatan kita. Daya dukung kita itu apa. Nah, jenengan mungkin modalnya bensin, motor, berarti vlog aja jalan gitu. gitu kan. Terus jenengan yang senangnya uprek-uprek kebun, mungkin ya Maju. apa yang bisa ditemukan di kebun. Oh. Seperti itu. Kemudian ada kemarin saya lihat itu menarik, ada satu YouTube yang menceritakan tentang proses pembuatan permainan. Misalnya permainan zaman dulu. Waktu itu saya lihat dia sedang membuat itu loh Mas, apa sih untuk dari bambu itu loh. Dodoran. Dodoran itu. Nah, itu. Apa tulup Ya, tulup itu nek kena pedes banget itu. Nek dulu disebut itu dodoran. Oh iya, nek dulu amunisinya apa Jar? Ento. Oh, Ento. Kalau penggal ento, kalau di Super Bandung bendel. Kok nek aku dulu itu apa? Koran yang dibasahi itu. Itu kan kena pedes banget itu. Iya. Nah, dia konsisten. Tuh saya lihat dia juga membuat layang-layang, kemudian dia juga memvideokan permainan bendek dan seperti itu. Jadi permainan dulu ditelusuri ceritanya bagaimana, kemudian apa filosofi dari permainan itu apa. Nah, itu loh. Oh, apik. Kok menarik ya? Bagus itu. Dia konsisten dengan ide itu. Jadi ya oke. Saya pengennya malah sepertinya ada juga ide kepikiran di saya karena saya merasa aku sudah mendekati usia dewasa, sudah tua gitu ya. Tapi saya tetap masih ingin bermain. Jadi bahkan di angan-angan saya sudah gawe judul YouTube ya apa ya, namanya wis tak gawe. Isine ki videonya memang video wong tua ning kayak dolanan. Dolanan apa? Mancing ke apa? Blusukan kayak dolananku zaman biyen. Gitu. Tak kayak judul apa ya? Oh, tak kayak judul bocah isih bocah. Kadang kepikiran ngono. Apa kowe? Isine engko sama kapan aku tak men syuting Mas.
regane kayak dolan apa Mas mancing, aku Oh, sing oh, nyuting. oh, oh, Ini sing oh. tuwa-tuwa apa meneh Oh, oh, iya. Kok Mas Iko dolanan ebrek apa-apa kayak setinan ning wong tuwa. Setinan itu zaman dulu banyak istilah-istilahnya loh. Sing Pridompot. Iya. Oh, saiki bocah-bocah saiki ora ngerti istilah-istilah itu. Nah, makanya sing main kan sing tuwa-tuwa. Dut. Oh, itu benar itu. Nah, itu salah satu contoh ide yang mungkin teman-teman di Gerabak atau di mana yang ingin memakai silahkan. Iya. Itu kan. Nanti tak jenenge bocahnya si bocah apa itu yang ini. Ini belas kali, Mbak. Heeh. Jenengan wae. Oh, jenengan. Siap. Jenengan wae. Diudiran pot-potan. Iya. Siap. Wah. Gaple. Apa gaple Kabel boleh. kok tuan dan gambar atau wayang, gambar wayang. Dolanan karet, ebrek, Gaplek. Nah, seperti itu. sepak sekong, Iya. Grup Axolotl. super sodor. Berarti kita bisa mengajak Anak-anak. kontener seorang yang suka membuat konten di Gerabak, Iya. ayo tak ajak dolanan Oh. gobak sodor. Oh, yo. Oh, Yo. gitu. Kayak kontennya Gitu ya kan ya? Gitu Itu kan ya. Seperti Itu kalau konten-konten seperti itu kacung seperti saya bisa masuk. bintang utama. Bintang. Seperti itu. Gitu dulu ya. Ini sebagai jadi gawe kayaknya mau kata-kata yang Oh, bagus untuk bagus. penyemangat YouTuber pemula, Mbak. Oke, untuk para YouTuber pemula, apabila Anda punya ide, catat dan segera kerjakan. Pokoknya jangan sampai sekedar kuwi gandul nang pikiranmu ora mbok garap. Gitu. Karena itu nantinya hanya akan jadi angan-angan belaka. Yo. Betul nggak? Iya, betul. Iya. Itu saya juga ngomong seperti itu pada diri